Coba, halo, ini masih dibales. Hai, ini sudah nggak dibales ya, ini yang dimatikan. Halo, kali ini kita akan membuat integrasi WhatsApp ke AI dengan fitur bisa switch antara manusia dan AI. Jadi bisa dikendalikan, mau dijawab oleh AI atau oleh manusia. Kali ini seperti biasa pakai N8N. Kita langsung saja ya, kita buat dari start from scratch. Kemudian workflow-nya saya ganti, misalkan switch AI and human. Misalkan begini ya. Lalu seperti biasa sebelum ke WhatsApp biar mudah kita pakai chat trigger dulu. Chat trigger misal. Lalu di sini kita tambahkan advanced AI, kemudian AI again. Kemudian chat modelnya kali ini pakai Gemini ya. Pakai Google Gemini chat model. Lalu create kredensial kalau belum ada. Lalu kredensialnya di paste di sini. Kalau misalkan yang belum tahu bagaimana cara bikinnya ada di video saya yang lain. Save. Ini sudah tersave. Lalu memori bisa pakai bisa enggak ya. Kali ini nggak kali ini pakai deh simple memory aja. Kemudian misalkan ini 5. Kita tes ya. Tesnya dari sini aja deh. Halo, error. Coba kita ulang lagi. Error in Gemini chat model. Oke. Kita ganti modelnya yang misalkan yang ini 2/001. Kita ulang. Halo, ini udah ya, udah merespon. Kalau sudah merespon, kita bisa ganti dengan webhook ya, webhook untuk menghubungkan ke WhatsApp. Ini nggak akan saya hapus, ini saya copy aja, lalu saya paste di bawah. Lalu di sini kita hubungkan dengan webhook. Save, lalu langsung saya aktifkan saja. Kita hubungkan dulu ke webhooknya WhatsApp Gateway. Kita buka WhatsApp Gateway, kita hubungkan, misalkan ini, lalu scan ya. Lalu kita paste ini webhooknya, URL-nya. Kita pakai yang production, copy, lalu paste di sini, update. Lalu kirim pesan ke WhatsApp yang tadi melakukan scan di sini. Kirimnya dari WhatsApp yang lain ya. Kita lihat juga di bagian execution. Kita akan kirim WhatsApp. Halo. Ini akan error nanti, nggak apa-apa. Oh, ini belum save kayaknya. Halo. Ini udah di production. Kita ulang coba.
Oh, bentar, kita cek lagi ya. Di sini get, harusnya pakai yang post. Save, lalu kita cek lagi. Halo, eksekusi ini udah bukan. Tadi udah kirim belum sih? Oh, ini belum gue kirim ya. Halo, ini ya, ini udah ada, walaupun error. Kita ambil isi pesannya, copy, kemudian ke editor, ini tadi ke editor ya. Lalu di sini tanda pensil diklik, Ctrl A, delete, Ctrl V, save. Lalu di sini kita ganti, kita klik ini ya tanda apply, lalu AI agentnya ini diganti dengan define below, kemudian promnya diganti dengan yang ini body. Ini udah ya resultnya halo. Ini pastikan di sini jangan ketukar ya antara fix sama expression. Expression itu artinya ini sebuah kode. Lalu di sini bisa ditambah sistem message, misalkan nama kamu Loman, jawab pertanyaan dengan bahasa yang santun. Ini silahkan sesuaikan ya. Lalu save. Kemudian di sini di trigger juga ini diganti. Define below. Key-nya misalkan kita pakai from. Oke, ini udah ya hasilnya ini. Kalau misalkan nih perbedaannya sekalian diulang. Kalau fix ini jadi teks biasa. Kalau expression jadi tergantikan oleh nilai. Lalu save. Kemudian kita hubungkan responnya tuh pakai HTTP request kali ini. HTTP request. Ini bisa saya pakai get aja. Kemudian URL-nya, meternya bisa kita lihat di sini. API, mtag, receiver tag, oke. Kemudian bodinya tuh ini send query parameter kalau pakai get. Name API key, kemudian type tag, kemudian tag ini sementara diisi balasan dulu, balasan. Kemudian parameter lagi API key and type tag name tag ya cukup ya. Receiver ini nomornya ya. Lalu API-nya kita ambil, kita tes dari sini aja, tes. Ini error di sini ya, karena belum lengkap. Receiver-nya tuh yang from, kemudian balasan teksnya itu yang dari AI ini, output. Lalu cukup sepertinya. Save, tes, masih error. The resource you are requesting code not found.
Oh, ini kurang E. Sudah ya, sudah terkirim. Bisa kita lihat juga di sini. Misalkan kita tes, apakah kamu tahu lokasi Bogor? Kita bisa lihat ya di Jawa Barat. Ini udah berhasil untuk menyambungkan WhatsApp ke AI-nya. Lalu pertanyaan pertama, kalau ingin AI-nya tuh nggak berjalan di grup, itu bagaimana caranya? Kalau nggak ingin berjalan di grup, kita kecualikan grup. Kita tes di grup, misalkan, halo siapa kamu? Oh ini ada, ini intinya ada balasannya, ini lagi mungkin menunggu. Kita untuk mengecualikan di grup, bisa kita lihat di execution-nya, kemudian ini yang terbaru ini. Kita lihat, ini kan is group true, bisa dikecualikan pakai ini, atau bisa juga kita lihat dari from-nya itu ada @k.us. Jadi untuk mengecualikan dari agar grup tidak dibalas, di sini tinggal ditambah if. Misalkan di sini if, misalkan pakai from ya. Ini is from. Tadi kalau misalkan grup itu ada @k.us. String misalkan contain @k.us. Kalau misalkan benar dari grup, berarti ini jangan diproses. Kalau bukan dari grup, diproses begini. Kita tes lagi. Halo, ini dari grup ya. Kita lihat execution-nya. Ini ya yang terbaru paling atas. Nih, kita bisa lihat cuman sampai sini. Karena dari grup maka nggak dibalas oleh AI. Kalau misalkan kita coba lagi, bukan dari grup. Ini bukan dari grup ya. Ini dibalas ya. Bisa kita lihat di sini, dibalas. Jadi saya logout, terus update WA, kemudian scan lagi ya. Ini udah ada pesannya. Lalu di sini untuk membuat switch antara manusia dan AI gitu ya. Di sini kita perlu tambahkan pengecekan apakah jadi dicek nanti tuh nomor yang ngirim itu statusnya aktif diteruskan ke AI atau enggak begitu. Kali ini kita ngeceknya di sini akan disimpan data untuk ngeceknya di MySQL ya. Sebenarnya bisa di tempat yang lain juga. Kita tambahkan, kita bikin tabel dulu. Karena belum ada, kita buat dulu. Kita mau buat di mana ya? Misalkan saya buat di cPanel aja.
Misalkan manual on off bot ini ya, create database, kemudian kita bikin user juga, password generator aja, copy, use password, create user. Ini nggak harus di cPanel ya. Add all privilege, add chain. Sudah, lalu bisa kita lihat ya. Ini karena N8N sama database MySQL-nya itu ada di dalam satu server, saya pakai hostnya host localhost ya. Save. Ini udah. Kalau misalkan beda server, ini bisa diisi dengan IP publiknya, dan tentu saja di server tujuannya itu harus diizinkan ya untuk diakses dari luar. Ini sudah. Mana tadi? Ini. Kayaknya ini enak ditaruh di bawah. Ini saya rename ya. Bot on off. Misal begini. Rename. Lalu kita akan membuat tabel. Ini saya udah copy. Jadi saya akan membuat tabel bot on off ya. Bisa kita lihat juga di php-admin. Di sini belum ada tabel apapun ya. Bikin tabel juga lewat sini juga boleh. Tapi saya lewat sini aja. Kita klik test tab. Ini udah sukses. Kalau kita lihat, ini udah ada tabel ya. Lalu kita buat tabel satu lagi. Kita buat tabel bot global. Bot global ini fungsinya untuk misalkan mematikan semua bot begitu ya. Jadi kalau bot global misalkan off, itu nanti bot AI-nya tuh mati semua, dijawabnya oleh manusia. Kalau misalkan on, nanti botnya aktif, tapi nanti ada pengaturan per user ini. Bot on off ini untuk mengatur per user. Misalkan WhatsApp A itu dilayani oleh AI, tapi WhatsApp B itu dilayani oleh manusia begitu. Ini saya buat tabel bot global. Ini udah sukses, bisa kita lihat juga di sini. Nih ya, udah ada dua tabel. Ini save dulu. Lalu di sini kita lakukan pengecekan sebelum ke AI. Dicek dulu nih, pengaturan bot globalnya tuh on atau off begitu ya. Ini pakai if lagi. Kemudian ini saya putus dulu aja. Tes. Lalu
Di sini ada ini dulu, ada pengecekan ke bot global. Kita pilihnya yang select, kemudian bot global, test step. Nih ya, ini on. Kalau misalkan botnya tuh on, kita lanjut ke AI again. Kalau misalkan botnya tuh off, tidak dilanjut. Kita sambung. Kalau statusnya on, dilanjut ke sini. Kalau statusnya false, tidak dilanjut. Begitu ya. Ini statusnya on. Kalau kita cek, ini saya putus dulu ya, biar nggak ngirim ke WhatsApp. Ini apa? Dilanjut. Kalau misalkan pengaturan di bot globalnya tuh off, nanti ini berhenti di sini. Misalkan ini saya ganti off. Jadi sekarang nilainya tuh udah off ya. Bisa kita lihat di sini juga bot global. Sekarang nilainya tuh, oh ya, ini pakai enum jadi harus sama on off-nya. Ini kurang F1 lagi. Kalau kita lihat di sini off ya. Kalau off, nanti ada WhatsApp masuk, ada webhook dari WhatsApp masuk, berhenti di sini, nggak dilanjut ke AI. Gitu ya cara kerjanya. Di sini kalau misalkan bot globalnya tuh on, akan dilanjut. Sebelum dilanjut, kita lakukan pengecekan ke ini pengaturan bot on off yang per nomor. Sebelum ke situ, biar nanti yang dari sini tuh lebih mudah diatur di note selanjutnya, saya bikin ini edit field buat mendefinisikan key dan value. Ini saya bikin key chat ID. Chat ID ini nanti itu diisi dari webhook ya, yang from. Kemudian bikin juga saya bikin default bot. Ini maksudnya yang global ya, bisa on atau off. Kemudian saya bikin ini promnya. Promnya misalkan saya isi body. Lalu saya tes workflow lagi. Ini karena off ya ke sini. Mau saya on kan. Oke, udah ke sini. Kita isi nilainya. Chat ID ini yang dimaksud nomor pengirim. Kemudian default bot itu kita ambil dari hasil query ya. Ini default botnya on. Kemudian body ini diambil dari isi teks pesan WA-nya. Lalu di sini kita lakukan pengecekan ke data yang menyimpan ini nomor-nomor WA per nomor ya, apakah on atau off. Di sini tadi ini pakai if ya, kali ini pakai switch. Nanti ada 3 kondisi. Switch. Rule pertama itu ketika statusnya tuh on ya.
Ketika statusnya on, bentar, pakai yang default buat aja. Ketika statusnya on, kemudian rule kedua, ketika statusnya tuh off, ini saya namain on, yang ketiga, ketika nomornya itu belum ada di sini. Nomornya belum ada di sini. Jadi status on off-nya itu belum ada. Itu saya ngisinya di sini. Add option fallback output. Ini artinya tuh ketika tidak memenuhi kriteria on atau kriteria off, itu akan masuk ke extra output. Kita cek lagi ya. Ini kebesaran. Tes. Oke, ini nilainya tuh on ya. Sebentar, kayaknya ada yang kurang. Sebelum dicek, ini harusnya ambil data dari data tabel buat on off dulu. Di sini select, kemudian dari tabel buat on off, ini tuh data berisi tabelnya tuh data per nomor WA on atau off. Kemudian select row-nya tuh bisa kita pilih berdasarkan chat ID. Lalu tes. Ini no output ya, karena belum ada nomor ini di tabelnya ya. Biar selalu menghasilkan output, bisa kita klik always output data. Ini datanya kosong. Lalu dari sini baru dihubungkan ke node yang switch. Kita tes. Ini ke yang fallback karena belum ada data di tabelnya. Kalau belum ada data di tabelnya, kita insert nomor tersebut ke tabel. Kita pakai yang ini aja, copy, paste. Ini digeser dulu. Kalau belum ada, berarti kita insert ke tabel. Insert ke tabel bot on off, kemudian map manually, kemudian nilainya kolom yang di situ kolom chat ID kita ambil dari sini, kemudian kolom status nilainya diambil dari sini. Ini nilai dari, jadi kalau misalkan nomornya itu belum ada di tabel pertama kali chat, itu statusnya on atau off bergantung pada pengaturan globalnya ya. Oke. Lalu di sini tambah lagi kondisi if. Ini biar ada datanya perlu di execute previous node.
Biar datanya lebih baru lagi, kita tes lagi aja. Tes workflow. Oke, ini karena udah ada entry, duplikat entry. Oh iya, harusnya tadi kan ini belum ada dulu. Ini kan eh, saya reset aja ya, di sini reset. Kalau misalkan chat, terus datanya belum ada di sini, ini baru dimasukkan ke tabel. Oke, udah masuk. Ini kalau diklik lagi, itu kan datanya udah ada di tabel. Harusnya nggak ke sini lagi. Ini masih ke sini berarti ada yang salah. Yang salah di sini kayaknya. Nih, ya. Ini nggak ada tag nilainya. Coba kita tarik lagi dari sini. JSON status harusnya. Save. Kita tes. Ini ke sini ya, karena statusnya on. Untuk agar simpan ke sini, saya reset lagi tabelnya. Oke. Di sini kita bikin kondisi jika ini keluarannya harusnya ini kalau misalkan nggak ada nilainya berhenti di sini. Kita ini juga always output data. Lalu di sini kita pakai ini aja default bot. Kalau on dilanjut ke sini. Kalau kalau false nggak on akan berhenti. Save. Agar mudah untuk mengeditnya ya on off-nya, kita buat pakai yang ini nih, yang chat ya. Kita buat di sini kita pakai switch. Lalu dari sini kita lihat di sini JSON chat input ya. Kita buat aturan. Misalkan ini yang ini dulu, yang untuk mengatur WA tiap WA ya, masing-masing WA on atau off is equal to, misalkan di sini jangan equal tapi start with, misalkan start with switch rename output biar memudahkan aja. Kemudian misal lagi yang untuk pengaturan global ya. Misalkan kita buat yang global reset dulu. Global reset, misal kita namain global reset. Dua dulu ya. Kita tes. Ini diputus dulu nggak apa-apa. Lalu tes chat. Switch agar misalkan nomornya ya. Misalkan on. Ini nyampe sini ya, ke atas nih yang biru. Artinya udah bener ya. Satu ketika
diawali dengan switch, nanti akan ke role, ke aturan yang switch. Kemudian kalau global reset, no respon, tapi udah bener ke sini global reset. Lalu bisa kita lihat, misalkan ini diklik, ini kan nilainya seperti ini nih, global reset. Atau tadi kalau misalkan yang switch, di sini chat inputnya jadi switch. Kita perlu kode buat memecah untuk split. Kode, misalkan ini diganti. Ini ya, ini data itu diambil dari inputan sebelumnya, dari node sebelumnya diambil semua. Kemudian ini dipecah, di split pakai tanda pagar. Hasil akhirnya nanti chat ID sama status. Kalau kita tes switch, misalkan nomornya, kemudian off. Ini hasil outputnya begini ya. Set ID tadi off kan ketiknya. Di sini ditambah add swhatsapp.net karena ada aturan di sini nih. Set ID biar nanti pas dicocokkan dengan data yang ada di tabel bisa match, bisa ketemu. Kemudian biar hasilnya tuh ketahuan. Oh ya, ini baru kode ya. Setelah dipecah baru dimasukkan ke tabel. Kita copy aja ke yang ini ya, buat on off. Ini insert or update. Kalau sudah ada di update, kalau belum ada di insert. Set ID, ambil yang set ID, lalu value to send-nya sebentar. Kita ambil yang set ID-nya udah otomatis karena udah dimasukkan ke sini ya. Lalu value-nya status diambil dari inputan chatting off. Lalu di sini selalu keluarkan data biar lanjut ke node berikutnya. Lalu biar nanti ketahuan sudah berhasil atau enggak setelah diinput bisa kita select. Set ID. Oh ya, ini biar mudah, jalankan dulu aja. Oke, ini kosong karena select row chat ID equal ini tes temu ya. Sekarang kalau kita tes hasilnya, misalkan ini on, udah ya, ini berhasil di update ke on ID 2. Bisa kita lihat juga di sini. Ini on. Kalau kita update lagi ke off gitu, ini ID-nya tetap 2 karena tadi insert and update jadi off. Yang ini nih
Kalau kita refresh jadi off. Udah off ya. Ini untuk ini ya, mengatur tiap nomor itu buat AI-nya tuh on atau off. Ini udah dengan switch. Kemudian ini kan switchnya huruf kecil. Kalau misalkan switchnya huruf besar, misalkan nih on, ini S-nya tuh besar, hanya besar misal. Ini cuman sampai sini doang. Ke nggak ini ya, nggak lanjut karena ini tidak sesuai dengan kriteria di aturannya. Ini kan start with switch, ini kan kecil. Biar biar huruf besar ataupun huruf kecil tetap diproses. Di sini kita tambahin itu lowercase. Ini jadi huruf kecil semua ya. Lalu biar kalau ada spasi di depan atau di belakang akan dihilangkan, kita tambah trim. Seperti ini. Lalu yang bawah juga nanti. Yang global reset ya. Yang global reset kita atur ketentuannya ini pakai kode lagi. Kita cuma ngambil status. Jadi global reset nanti pagar statusnya on atau off gitu ya. Lalu kita kita duplikat aja yang port global. Oke. Kalau buat global ini kan hanya mengubah statusnya ke on gitu kan atau ke off. Dan buat global set statusnya menjadi status yang sesuai inputan. Global reset misalkan on. Kita lihat yang buat global ini kan on. Kita ubah ke off. Oke. Lalu bisa kita lihat ini masih on. No respon. Ini global. Coba kita lihat lagi ya. Di sini global ini equal. Kita ganti ya. Ganti start with. Karena kan teks yang dikirim itu nggak sama persis dengan global reset. Tapi ada mengandung pagar lalu nilainya. Global reset off. Ini ya udah kesini. Bisa kita lihat off. Ini untuk outputnya sukses true. Lalu biar lebih tahu, oh ya global reset itu kan selain selain pengaturan globalnya itu diubah sesuai input, kemudian per nomornya juga direset sesuai input. Untuk dapatkan nilainya kita copy, kita select buat global, ini dapat nilainya. Lalu kita update pengaturan yang untuk tiap nomor, copy, ini pakai query aja.
kita update statusnya menjadi off. Ini tergantung inputannya ya. Lalu untuk menampilkan hasilnya agar kita tahu, kita bisa select. Cuman agar nggak kebanyakan, kita batasin juga. Batasin berapa ya? Misalkan batasin 3 aja. Ini keluar ya. Karena nilainya ada 2 doang, maka 2. Kalau lebih dari 3, misalkan ada 50 nomor WA, maka akan diambil limitnya 3 aja. Lalu coba kita tes ya. Global reset on. Ini balasannya. Ini muncul satu saja, padahal di sini ada 2 ya. Padahal ada dua item. Kalau misalkan tadi kan limitnya 3, kalau entry-nya tuh lebih dari 3, nanti munculnya 3. Kita tambahkan satu lagi ya. Switch, misalkan, kemudian pagar on. Kemudian tambahin satu lagi, off, nomornya beda. Kemudian tambahkan satu lagi. Sekarang kalau kita lihat nilai di bot on off udah ada 7. Tapi di sini kita batasin 3 di global reset untuk hanya sekedar kita melihat sampel ya. Global reset on. Itu nanti ini akan menjadi on semua ya. Ini kan ada yang off. Tapi di sini outputnya cuma 1, padahal keluarannya itu 3. Kita refresh, on semua ya. Dan di bagian port globalnya juga on. Karena port globalnya di reset ke on, tiap WA-nya juga di reset ke on. Agar keluarnya tuh 3, di sini kita tambahkan agregat. Oh ya, di sini pilih yang ini aja, all item data. Maaf. Kemudian put output in field. Ini bebas dinamakannya, misalkan global reset. Kemudian biar nggak terlalu banyak datanya, kita coba dulu deh kalau all field tuh gini, panjang. Kita pilih beberapa field aja, specific field. Ini dipisah dengan koma, chat ID, koma, status. Ini ya, chat ID, status. Bisa kita tes, ini kan cuma satu yang global reset. Global reset off. Ini switch. Oh, nggak ke copy. Ini ya, ini udah keluar tiga data sesuai dengan limit di sini. Lalu akan kita tambahkan di switch-nya, kalau misalkan global saja, yang di reset yang global, tapi per nomor WA-nya, tiap nomor WA-nya nggak di reset. Add routing rule, copy,
global, pakai kode lagi, test step, kita tes ya, global on. Ini ada kesalahan sepertinya. Di sini start with global on. Ini ya udah kesini. Kemudian ini dua ini di copy aja. Update buat globalnya ke sesuai status hasilnya ya, ke on. Kemudian ini ditampilkan hasilnya. Kita bisa tes lagi, global off. Ini sudah off ya. 3 ini sebenarnya udah cukup, tapi kalau mau ditambah lagi juga bisa. Misalkan kita tambahkan cek global. Ketika ada chat masuk bernilai cek global, nanti akan menampilkan data saat ini di pengaturan globalnya bagaimana. Cek global, still, coba kita tes, cek global. Nih, status off. Misal lagi kita tambahkan cek cek nomor WA lagi di on atau off botnya ya. Is equal, kalau cek nomor berarti kita pakai yang start with aja. Kemudian di cek rename, ini bebas, cek nomor WA. Kita perlu dapatkan nomor yang di input, kemudian kita ambil dari tabel. Kita tes dulu, cek, misalkan begini,
Ini invalid expression di sininya ya. Kita set id equal ini. Cek. Oke, no respon. Nggak ada nilai seperti ini. Kalau kita buka di sini, misalkan ini nih, ini kan nilainya off. Cek nomornya, ini didapat ya nilainya off. Kemudian misal lagi kita akan menambahkan komen. cmd misalkan ini please comment. Iya kodenya. Ini komen aja. Output kita tes dulu. cmd enter. Ini outputnya masih kosong karena belum dimasukkan nilainya. Oke. Ya, ini daftar perintahnya. Lalu kalau mau memasukkan AI-nya juga bisa. Jadi chatnya selain selain menghandle inputan yang tadi diatur di switch, bisa juga kita di switch, bisa juga di switchnya kita tambahkan kondisi agar ditanganin oleh AI. Ini biar enak, saya kecilin dulu. Lalu ini dirapiin sedikit, saya geser ini. Lalu ini masih bisa dimasukkan. Caranya, kalau yang lainnya, ini caranya di add option, fallback output, kemudian kita pilih yang extra output. Lalu ke AI. Lalu coba seperti ini dulu aja. Halo misal. Oke, ini saya AI-nya. Kalau mau ditambah prompt, tinggal ditambah prompt ya. Di sini, system message. Kalau mau ditambah system message, tinggal klik system message. Lalu, bisa kita aktifkan ini, chat public available. Ini bisa di copy. Ini bisa diganti juga. My name is Nathan bisa diganti. Kita lihat dulu hasilnya. Ini ya. Misalkan komen tadi CMD. Ini nggak termasuk perintah ada L-nya. Ini gitu ya. Seperti itu. Lalu kita tes di WA.
Ini kita sambungkan lagi. Ini di sini bisa juga ditambah sticky note. Misalkan ini dimasukkan ke sticky. Misalkan ini diganti table configuration, misal begitu ya. Misal begini. Save. Kita tes di WA-nya ya. Ini saya reset dulu. Ini botnya berarti on apa off coba? Globalnya on ya. Jadi on, save. Misalkan halo, kita cek nggak ada balasan. Sebentar, ini kayaknya masih belum masuk. Coba cek apa putus. Masih connect. Ini masuk. Halo. Atau yang ini yang error. Bentar ya, coba. Oh iya. Oh ya error. Error karena ini JSON body. Ini perlu diganti. Kita tes ya. Lalu widget memori juga add ID. Save. Kita cek di sini nggak ada masalah. Kita tes dulu. HP. Nih ya.
Kita tes ya. Ini WhatsApp yang satu, chat halo. Jadi balas ya. Ini juga chat hai. Hai, nama kamu siapa? Misal. Ini di Oke, ini udah dibales ya. Lalu kita matikan untuk nomor yang ini, yang ini deh, yang ini dimatikan nomornya. Mana nomornya? Oh, hitam. Bentar, saya manual aja ketik nomor yang ini. Saya matikan. Ya, kenapa hitam ya? Yang ini aja deh. Saya matikan ya, switch. Kemudian saya tulis nomornya. Off. Ini udah off hasilnya. Yang off tuh yang 979. Tuh yang ini apa yang ini ya? Coba. Halo. Ini masih dibales. Hai. Ini sudah nggak dibalas ya. Ini yang dimatikan. Apa kamu tahu organ pernafasan manusia? Ini dibales. Kita chat ke sini. Halo. Nggak dibalas ya. Ini karena dimatikan. Ini dibalas manual oleh CS bisa. Oke. Kita hidupkan lagi. On. Ini udah on ya. Kita sapa. Halo. Nih dibalas ya. Sekarang gantian. Yang ini yang dimatikan. Sweet agar off. Ini udah off ya. Ini udah off. Kalau kita chat, hai, ini udah nggak bisa nih. Ini nggak dijawab sama botnya. Sedangkan kalau yang ini bisa. Oke. Lalu misalkan kita reset semuanya jadi bisa. Tadi perintahnya global reset on. Ini udah on. Kita di sini. Itu dibales ya. Ini juga dibales.
Lalu misalkan global off. Ini udah off semua. Hai, hai. Nggak dibales. Sekian, terima kasih.